Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 16 November 2021. Mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dan firman-Mu akan senantiasa menjadi suluh bagi langkah kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, layakkanlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13 menjadi bacaan Alkitab kita. Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Pada waktu itu Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ke-7, berkumpullah di hadapan Raja Salomo semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut Tuhan dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Katuan tutontong umpakala abi puang matua. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat sibuk. Begitulah jawaban beberapa orang anggota jemaat ketika dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja ketika sudah tidak pernah lagi mengikuti persekutuan. Jika kita diajak bergumul bersama pendeta dan majelis gereja tentang jalan keluarnya, kira-kira apa yang akan kita sarankan? Saudara-saudara, Raja Salomo yang sedang berusaha memindahkan tabut perjanjian dari Yerusalem ke dalam bait suci di Sion, jika dipikirkan,
Sebagai seorang raja tentu ia pasti punya banyak pekerjaan lain yang harus diurusnya. Namun, mengapa ia tetap meluangkan waktu untuk perkara ini? Jawabannya ialah bahwa karena Raja Salomo sadar benar bahwa sebagai seorang raja, ia pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ia tetap menyempatkan waktunya untuk berkontribusi dalam pemindahan tabut perjanjian. Selain itu, ia mengajak bangsa Israel berkumpul dan mensyukuri pemindahan tabut perjanjian ke dalam bait suci dan mengadakan syukuran besar-besaran. Bayangkan, pembacaan kita mengatakan bahwa Raja Daud mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung banyaknya. Itu semua dilakukan oleh Raja Salomo karena ia paham jika tabut perjanjian ada dalam bait suci yang ia bangun, maka itu adalah simbol kehadiran Allah yang patut disyukurinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan tujuan kita diciptakan, yaitu untuk memuliakan Tuhan? Ataukah kita terbawa arus rutinitas duniawi dan melupakan tujuan utama kita diciptakan? Belajarlah dari Salomo. Di balik kesibukannya, ia masih menyempatkan waktu untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kiranya hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami adalah hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, dalam segala tugas pekerjaan yang Tuhan karuniakan, kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan atas ruang dan waktu yang Engkau karuniakan. Kami juga berdoa kiranya dalam kemurahan Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit akan tetap kuat melewati segala hal dan terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Pun juga mereka yang sedang bergumul dalam duka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati jemaat Tuhan yang boleh merayakan hidup karunia Tuhan lewat pertambahan usia. Demikian juga mereka yang boleh menikmati kesuksesan keberhasilan apa yang mereka boleh raih dalam hidup ini. Sempurnakanlah sukacita mereka. Dan kiranya mereka pun senantiasa juga mampu bersyukur dalam segala hal. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi setiap orang tua kami, lansia, dalam menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya juga terus berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan berkati kami semua dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya tetap kami lakukan dengan baik, bersama-sama majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, panitia yang ada di tengah jemaat, bahkan guru-guru sekolah minggu. Dikaruniakan hikmat pertolongan Tuhan, sehingga terus mampu juga mengerjakan tanggung jawab pelayanan dalam kerendahan hati, dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, apapun yang menjadi rencana, harapan-harapan kami pertaruhkan semuanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk kehidupan masing-masing kami, usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan kiranya senantiasa diberkati. Bahkan segenap keluarga, ketika mungkin ada yang jauh terpisah, oleh karena pendidikan, pekerjaan, atau mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada saat ini. Tetaplah jaga lindungi mereka, topang mereka ya Tuhan, agar mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sukses berhasil dalam Tuhan. Yang dalam pendidikan Tuhan topang,
untuk terus giat dan tekun di dalam belajar. Bapa kami dalam surga, kami mohon berkati kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Berkati pemerintah kami, teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.